Shalom, saudara dan saudari. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah kita sentiasa merenungkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan kusiapkan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku
dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudari sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, kami pagi ini tetap minta Engkau bukakan hati kami untuk mendengar, untuk menerima kebenaran firman Engkau. Biar kami hati terbuka untuk mendengar dan juga bukan saja mendengar, tapi kami sanggup melakukannya dalam kehidupan kami yang membolehkan Engkau yang bersinar dalam kehidupan kami. Pimpinlah masa ini, kami serahkan masa ini kepada Engkau. Biar Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini kita tetap merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus bab 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus bab 2 ayat 1 sampai 5. Dan tajuk ini adalah kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil. Saudara-saudari sekalian, banyak orang termasuk orang Kristen juga salah faham ya. Memberitakan Injil bukan hanya kerja ataupun tanggungjawab seorang padri ataupun pastor ataupun pemimpin gereja. Adakah kita ada kesalahan fahaman ini? Memberitakan Injil adalah tanggungjawab setiap umat, setiap orang-orang Kristen. Setiap anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil. Bukan saja ini tanggungjawab padri, pastor, ataupun pemimpin gereja. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus memberitakan Injil. Masih ingat lagi apa yang disampaikan ataupun perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, Yesus kata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dari atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus kata kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Yesus bukan kata saya sebagai pastor membuat kesaksian saja, tapi semua orang yang mendengar perintah Yesus harus memberitakan Injil. Saudara-saudari sekalian, kita harus belajar bagaimana kita boleh memberitakan Injil. Bagaimana kita boleh membolehkan seseorang itu mendengar tentang Injil Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, kita perlu seorang guru yang pandai untuk mengajar kita untuk menginjil. Siapakah guru terbaik? Memanglah guru itu adalah Yesus Kristus. Dan guru yang hari ini kita pelajari adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang membolehkan kita belajar bagaimana dia memberitakan Injil. Di hadapan orang lain, di tempat yang berlainan, dia memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa yang berlain, bangsa-bangsa yang berlainan di Yudea. Saudara-saudari sekalian, mari kita bukakan Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Kita lihat dulu ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 katakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi saudara-saudari sekalian, Paulus memberikan satu teladan yang baik di sini. Semasa memberitakan Injil, Paulus kata kita harus bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Hanya bergantung kepada kekuasaan Tuhan sahaja. Ayat 1, Paulus katakan, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah ataupun dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Artinya saudara-saudari sekalian, semasa Paulus melayani ataupun dia memberitakan Injil,
Dia tidak gunakan apa yang pengetahuan yang dia ada. Ataupun kata-kata indah dalam pemberitaan firman Tuhan, Injil itu. Artinya apa yang Paulus dia belajar falsafah Yunani ataupun falsafah Roma yang dia pandai pada waktu itu. Dia tidak gunakan kata-kata itu. Melainkan dia bersandar kepada pimpinan Tuhan saja. Sebab dia tahu, kalau guna cara manusia, memang tidak dapat berkesan. Orang-orang yang berpengetahuan tinggi tidak akan percaya kepada Injil. Dia tahu bersandar kepada pimpinan Tuhan, membolehkan seseorang itu bersandar ataupun percaya kepada Yesus. Paulus dia merintahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan untuk melayani. Ke tempat pelayanan di kalangan orang ramai, dia tetap merintahkan diri untuk digunakan oleh Tuhan. Semasa dia melayani, dia tidak kira siapa yang mendengar, dia tetap memberitakan Injil begitu saja. Ayat 4 dia katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak sanggup sampaikan dan kata-kata hikmat yang yakin, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Artinya semasa dia menyampaikan khotbah, memberitakan Injil, dia hanya bersandar kepada pimpinan Tuhan sahaja. Keyakinan, kekuatan Roh Kudus. Tapi dia melayani Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Dia bersandar, dia faham, dia tahu tentang pimpinan Tuhan. Jadi dia ikut untuk memberitakan Injil. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Afrigia dan tanah Galatia kerana Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Tuhan tidak mengizinkan mereka. Ayat 8. Setelah merintasi Misia, mereka sampai di Taurus. Jadi semasa Paulus dia pergi menginjil di Asia, tempat Asia, Roh Kudus membimbing dia langsung ke tempat yang di mana Allah mau dia pergi. Jadi dia bersandar kepada pimpinan Tuhan untuk berinjil. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3, semasa Paulus bersama dengan Barnabas tinggal beberapa waktu di situ, mereka mengajar dengan berani kerana mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan menganugerahkan mereka kuasaan untuk mengatakan tanda-tanda mukjizat. Mereka bergantung kepada Tuhan untuk memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tapi justru itu aku dikasihi agar ditaran diriku sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan keseluruhan kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudari sekalian, kita lihat dalam pelayanan Paulus, dia bergantung bukan kepada kekuatan diri, keupayaan diri, tetapi kepada Roh Kudus yang memimpin dia. Semasa kita memberitakan Injil juga sama saudara-saudari sekalian, kita bersandar kepada pimpinan Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan membuka hati untuk seseorang itu menerima Yesus, bukan berdasarkan apa yang kita beritakan kepada mereka. Mereka boleh menerima Injil. Tetapi apa yang Tuhan boleh lakukan, Tuhan membuka hati mereka. Saudara-saudari sekalian, kita harus bersandar kepada pimpinan Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil. Biarlah seseorang itu boleh kenal kepada Yesus. Saya ada satu kawan semasa dia belajar sama saya dalam sekolah teologi. Dia ada satu impian, yaitu dia mau nenek dia yang hanya pandai itu dialek Teochew. Dia mau nenek dia percaya kepada Yesus, tapi dia sendiri tidak pandai. Ada suatu kali kita
berkumpul untuk berdoa untuk nenek dia dan kita pergi menginjil nenek dia. Kita sama seorang padri bersama dan kita untuk menginjil. Petang itu kita pertama kali kita sampai rumah nenek dia, kita tidak percaya sebab nenek dia tertidur. Dan kita atur lagi kali kedua. Kali itu kita ada peluang untuk menginjil nenek dia. Bagaimana? Semasa padri menjelaskan Injil, memberitakan Injil, kawan saya dia cuba mentranslate kepada Teoju untuk biarlah nenek dia faham. Dalam semua surah habis, surah katakan Injil. Akhirnya tanya, adakah dia sanggup menerima Yesus? Nenek dia macam ini. Kita bersyukur, walaupun kita tidak tahu berapa yang dia dengar, tetapi akhirnya dia sanggup menerima Yesus. Semua itu bukan kekuatan kita, keupayaan kita, melainkan Roh Kudus yang pimpin nenek itu untuk percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudari sekalian, simpan doa di dalam hati kita untuk sesiapa yang kita ingin dia percaya kepada Yesus. Kita berdoa untuk dia dulu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan dia, agar suatu hari nanti apabila kita buka suara untuk menginjil, kita memberitakan Injil kepada dia, Tuhan tetap bekerja di dalam dia. Hanya bersandar kepada pimpinan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 2, Paulus kata, sebab aku telah memutus untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Yang penting semasa kita memberitakan Injil, kita hanya memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus yang disalibkan. Paulus tahu di kalangan orang jemaat Korintus itu, mereka ada pengetahuan yang tinggi. Mereka pandai banyak boleh berbicara dengan banyak. Dan Paulus ingatkan mereka, saya tidak menggunakan apa-apa yang saya tahu, melainkan semasa saya memberitakan Injil, saya hanya memberitakan tentang Yesus sahaja. Kenapa harus memberitakan Yesus? Sebab hanya Yesus yang disalibkan mati di atas kayu salib. Hanya melalui Yesus kita boleh menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Hanya melalui Yesus kita dapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, bukan kerana hamba Tuhan, bukan kerana pemimpin gereja, melainkan melalui Yesus kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi semasa kita memberitakan Injil, hanya memberitakan tentang Yesus sahaja. Ingat, kita memberitakan Injil harus memberitakan tentang Yesus. Kalau tidak, saudara-saudari sekalian, apa yang kita lakukan itu hanya untuk meninggikan diri sendiri. Kesombongan diri itu ada pada kita. Kita tidak sanggup memuliakan nama Tuhan. Ingat, semasa kita memberitakan Injil itu, kita harus meninggikan Yesus. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Ayat ketiga dan kelima, Paulus kata, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Tuhan. Paulus mau kita memberitakan Injil. Biarlah kita boleh beriman kepada Allah. Biarlah kita boleh beriman kepada Allah. Paulus semasa dia memberitakan Injil, dia beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 14 ayat 27 sampai 30. Paulus katakan, aku banyak berjenih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tidak berpakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku sama lemah? Jika ada orang yang bersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi saudara-saudari sekalian, kita lihat, semasa Paulus dia melayani Tuhan, dia memang ada kerisauan, ada ketakutan. Tetapi apa yang dia lakukan itu adalah semasa dan keadaan yang susah, keadaan yang mencabar.
dia tetap beriman kepada Tuhan. Kadang yang berlainan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Kalau kita tahu tentang pelayanan Paulus, dia banyak cabaran dan banyak kesusahan yang tidak pernah kita alami. Tapi dan kadang itu, dia tetap beriman kepada Tuhan. Sebab dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah mengalami tentang kekuasaan Tuhan bersama dia. Jadi dia tahu Tuhan tetap bersama dengan dia. Jadi saudara-saudari sekalian, apabila kita melayani Tuhan, apabila kita memberitakan Injil, jangan kita bersandar kepada diri sendiri. Melainkan kita bergantung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kita. Beriman kepada Tuhan, Tuhan tetap buka jalan untuk kita. Dan kehidupan kita juga sama. Hari ini apakah keadaan kamu? Apakah cabaran yang dihadapi oleh kamu? Datang untuk beriman kepada Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan setiap kita. Masalahnya adalah manusia sentiasa berjauh dengan Tuhan. Manusia sentiasa meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap ada untuk kita. Rasul Paulus sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah beriman kepada Tuhan untuk melakukan segala hal. Melayani Tuhan, membangunkan gereja, memberitakan Injil. Mari kita belajar sentiasa beriman kepada Tuhan. Tidak kira apa cabaran, sukacita yang kamu alami. Tuhan tetap ada untuk kita. Beriman untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari sekalian, semasa kita memberitakan Injil, kita harus bergantung, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Dan kita harus beriman kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan untuk kita dan menjalankan rencananya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih karunia Engkau yang begitu baik, istimewa kepada setiap kami. Kami telah menerimanya dan kami sudah alaminya. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan, Engkau yang bimbing setiap kami. Engkau yang membaharui kehidupan kami, agar kami boleh menjalankan rencana Engkau dan sentiasa ingat untuk memberitakan Injil kepada orang di sekeliling kita. Biar mereka juga mendapat berkat dari Engkau. Tuhan, bimbinglah kami. Biar hari ini Engkau tetap bersama setiap kami, diberkati oleh Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.